Tuhan, setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan, kami boleh beribadah pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pak Tim. Kiranya Tuhan memberikan hikmat Allah budi, agar apa yang disampaikan berasal dari Tuhan. Tuhan juga memberi pengertian, hikmat kepada kami yang mendengarkan, agar kami boleh taat, boleh melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Timotius. Ya, terima kasih Putri. Shalom saudara-saudara semua, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh beribadah bersama-sama pada sore hari ini. Saya berharap kalian semua tetap konsentrasi ya. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini saya sampaikan di dalam Amsal dan Injil Matius ya, ayatnya yang sudah saya berikan di slide-nya. Judul firman Tuhan sore ini adalah kerendahan hati yang ditinggikan Tuhan. Kita baca ayatnya di layar, saudara-saudara bisa memperhatikan. Ya, pasal 16 ayat 5, Amsal, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lalu pasal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Oke, lalu Matius 18 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia akan menyambut aku. Amin. Saudara, kecenderungan manusia itu apa? Saudara, rendah hati atau tinggi hati? Ya, saya tadi melihat ada yang menjadi mahasiswa. Awalnya siswa, benar kan? Dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA kan bunyinya apa? Siswa. Betul, SMP negeri berapa, SMA berapa siswa toh, saudara? Lalu sekarang jadi mahasiswa. Waduh, ya maha. Nah, ada istilah maha ya. Kayaknya sama dengan Allah ya, maha tinggi, maha kuasa, ya maha ada, maha segalanya. Nah, saya berharap yang baru masuk jadi mahasiswa jangan tinggi hati ya, saudara. Kamu semua masih siswa, aku sudah mahasiswa, katanya gitu. Ya, oke. Jadi kecenderungan manusia itu pada umumnya rendah hati apa tinggi hati ya, saudara. Belum pernah dapat kerjaan, lalu dapat kerjaan, punya duit, saudara. Iya, kalau traktir teman-teman satu kaum muda ya, saudara. Malah enggak kan? Ya, tentang punya duit dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kecenderungan manusia itu banyak tinggi hatinya dibanding rendah hatinya. Coba kita lihat di dalam Alkitab contohnya. Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 5. Ya, di situ si ular berkata kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah ini, ya, matamu akan terbuka, kemudian apa? Kamu bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat, dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, Adam dan Hawa pikirannya langsung, wow, seperti Allah, ya, yang menciptakan, yang menjadikan dan lain sebagainya. Kalau benar-benar menjadi seperti Allah, bisa menguasai segala sesuatu, bisa mengendalikan segala sesuatu. Wah, pasti ini perkara yang luar biasa ini kalau benar-benar menjadi seperti Allah. Padahal si ular itu kan menipu, ya, mencobai, dan akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ketidaktaatan kepada Allah, lalu mentaati perkataan dari si ular itu, saudara.
Lalu contoh yang kedua, Menara Babel. Masih ingat? Di dalam kitab Kejadian, pasal 11 ya, di situ dikatakan kita bangun menara ini yang tingginya sampai ke langit. Supaya apa? Supaya kita cari nama. Ya. Jadi sebenarnya membangun menara yang sangat tinggi sampai ke langit, nah itu bahasa ya gambaran artinya tinggi sekali. Ya, kalau sekarang tuh apartemen lantai 150 apa lantai 200 ya kira-kira begitu ya. Saudara, nah waktu itu bahasanya adalah marilah kita bangun menara ini yang tingginya sampai ke langit. Membangun boleh, kalau seandainya jadi ya, Saudara, sudah jadi menaranya hebat. Ya. Berarti manusia pada zaman PL ya, pada zaman mula-mula ya, zaman itu berarti ilmu pengetahuan arsitekturnya bagus ya. Saudara, bisa bangun menara sampai tingginya ke langit. Artinya tinggi sekali. Tapi salahnya di mana, Saudara? Kesombongannya, ketinggian hatinya di mana? Tujuannya, motivasinya. Apakah itu? Supaya kita mencari nama, supaya terkenal, supaya dibilang hebat dan lain sebagainya. Nah, Alkitab mengatakan Tuhan tidak berkenan karena tinggi hati mendahului kehancuran. Tadi kata Amsal ya. Akhirnya Tuhan hancurkan, Tuhan robohkan itu sehingga mereka terserak, tercerai-berai, Saudara, dan Alkitab mengatakan mereka tidak mengerti bahasanya lagi. Akhirnya mereka berpisah. Tujuan Menara Babel supaya mencari nama. Nah, itu adalah kesombongan. Yang ketiga, Raja Nebukadnezar. Di dalam Daniel pasal 4 ayat 1 sampai 37 nanti kalian baca di sana ya, dan Yesaya 14 ayat 1 sampai 23. Nah, sekali lagi Yesaya 14 itu tidak bicara setan atau Lucifer ya sebenarnya ya. Itu bicara tentang Raja Babel. Dikatakan apa? Dia membangun istananya dikatakan apa? Tinggi sekali. Nah, lalu Tuhan tidak berkenan dan akhirnya Tuhan jatuhkan sampai ke bumi. Artinya dijatuhkan serendah-rendahnya. Ya, wah engkau sudah jatuh. Ya. Engkau sudah jatuh dari langit. Ya, itu sebenarnya tidak bicara setan sebenarnya. Enggak ada itu ayat yang ngomong setan itu enggak ada. Yang disebut bintang timur, putra fajar itu adalah Raja Nebukadnezar. Dia pakai baju kebesaran, Saudara. Lalu singkat cerita dia dirikan patung, lalu patungnya ketika dia masih hidup orang diperintahkan untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar. Jadi benar-benar ingin dianggap sebagai Tuhan dan disembah. Dan kita mengatakan dia sombong, lalu Tuhan merendahkan ya serendah-rendahnya sampai makan rumput kata Alkitab. Jadi saudara, benar yang dikatakan Amsal, benar yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau tinggi hati, sombong, congkak akan direndahkan Tuhan serendah-rendahnya. Nah, apa penyebab kesombongan? Yang pertama, kekuasaan. Benar ya, saudara? Punya jabatan, punya kuasa, bisa sombong. Lalu yang kedua, punya uang banyak pun juga bisa sombong. Kalau nggak punya uang, Pak, bisa lebih sombong juga, saudara. Pertanyaannya apa yang disombongkan gitu kan? Kalau punya uang banyak, sombong. Yang disombongkan punya uang banyak. Tapi kalau sudah miskin, sombong. Apa yang disombongkan? Ya miskinnya, katanya begitu ya, saudara. Nah, saya masih ingat Pak Ahok pernah berkata, kalau ingin tahu orang, ya sifat karakternya orang, beri kedudukan. Ya, beri kekuasaan, beri jabatan. Kalau sudah dapat kekuasaan, sudah dapat jabatan, kan dapat uang banyak. Orang itu berubah apa tidak? Ya, masih ingat ya? Dia sering ngomong begitu kan? Kalau dia berubah ya memang uang dan kekuasaan atau jabatan itu benar-benar penyebabnya orang jadi sombong. Nah, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Memang menjadi besar atau ingin dihormati itu merupakan kebutuhan. Benar ya, saudara? Bukankah seringkali kita mendengar apa? Kamu tidak menghargai pekerjaan saya. Benar. Kamu tidak menghormati apa? Pelayanan saya. Kamu tidak menghargai apa yang sudah aku lakukan demi kamu. Benar ya, saudara? Kalau kita diperlakukan seperti itu kan kita marah, kita kecewa. Memang, saudara, salah satu kebutuhan manusia itu adalah dihormati, dihargai. Ya, sekecil apapun, kalau ada penghargaan, ada penghormatan, hati kita merasa lega, kita senang, ya kita bangga. Benar, saudara? Nah, para murid Tuhan tadi kan bertanya kepada Yesus kan, siapa yang dikatakan menjadi besar nanti ya di dalam kerajaan Allah, saudara. Ingat, ya, jadi menjadi besar atau dihormati itu merupakan satu kebutuhan. Nah,
Akibatnya apa? Kalau ingin besar, ingin dihormati, tentunya kalau sudah punya kekuasaan, punya jabatan, punya uang. Nah, akhirnya apa? Ayat-ayat yang kita baca tadi. Murid satu dengan murid yang lain, akhirnya mereka bertengkar, berebut kekuasaan, ya, berebut siapa yang paling besar, ya, berebut siapa yang paling ingin dihormati. Sehingga Markus 9:34, Lukas 9:46 ayat paralelnya mengatakan mereka akhirnya bertengkar. Jadi ingat, kalau saling berebut kekuasaan, ya otomatis apa? Bertengkar karena mengharapkan segala macam cara, menghancurkan satu dengan yang lain demi tujuan ambisi tertentu untuk orang itu jadi di tempat yang nomor satu, katakanlah pertengkaran. Satu sisi kebutuhan untuk dihormati, tapi sisi lain kalau berlebihan akibatnya apa? Mendatangkan pertengkaran. Lalu apa yang kita renungkan pada sore hari ini? Sesuai dengan judulnya tadi, kerendahan hati yang ditinggikan Tuhan. Jadi kalau kalimatnya dibalik, tinggi hati direndahkan. Betul ya? Yang rendah hati ditinggikan oleh Tuhan. Matius 18 ayat 2, Tuhan Yesus tadi mengatakan apa? Jadilah seperti seorang anak kecil. Karena murid-murid Tuhan bertengkar, siapa yang terbesar, siapa yang ingin dihormati, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Nah, saudara, apa yang kita renungkan pada sore hari ini? Kalau kita belajar sifat seorang anak itu, ya, penuh dengan kelemahan, betul ya. Lalu bergantung kepada orang tuanya, kemudian punya sifat yang tulus, ya, murni, polos. Habis bertengkar, berkelahi, berdamai lagi, kan gitu, saudara. Dia bicara apa adanya, ya, dia sampaikan apa adanya, apa yang dia lihat, ya itu yang disampaikan. Jadi tidak bisa membohongi seorang anak, nggak bisa ya, saudara ya. Karena memang sifatnya seperti itu. Nah, Tuhan ingin, saudara, di dalam kerendahan hati itu, saya dan saudara diperintahkan oleh Tuhan mengambil sifat, sikap seperti seorang anak. Kita di hadapan Tuhan, kenapa berdoa, saudara? Apalagi setahun setengah ya terakhir ini, saudara, gereja Tuhan, semua orang percaya bersatu hati berdoa. Nah, apa artinya kita berdoa kepada Tuhan? Mau menunjukkan bahwa kita ini benar-benar seperti seorang anak. Kita ini makhluk yang lemah, ya, pribadi yang terbatas. Lalu ketika berdoa bergantung kepada Allah yang kuat, bergantung kepada Allah yang tidak terbatas. Itu maksudnya. Ya, jadi itu bukti kerendahan hati ketika kita berdoa syafaat, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk gereja, berdoa untuk pelayanan, berdoa untuk bangsa ini, saudara, itu merupakan sikap kerendahan hati. Kalau orang tidak berdoa, dia seorang yang tinggi hati karena dia mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Jadi yang pertama, menjadi seperti seorang anak, kita memiliki sifat yang penuh dengan kerendahan hati. Penuh kelemahan, penuh keterbatasan, kita bergantung, memohon kepada Tuhan yang tidak terbatas, memohon kepada Tuhan yang berkuasa. Lalu yang kedua, setelah menjadi seorang anak, apa bukti kerendahan hati? Yang kedua dikatakan, ya, tobatan di situ. Kalau engkau tidak menjadi seperti seorang anak dan tidak bertobat, kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, apa arti bertobat? Ya, saudara, yang pertama, ketika belum percaya Yesus, menjadi percaya Yesus. Benar ya, orang mengatakan, oh, sejak kami bertobat, sejak saya bertobat. Artinya, dulu belum percaya Yesus, sekarang percaya Yesus. Tapi waktu itu Yesus berkata kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Jadi kalau arti itu cocok apa tidak ya? Apakah para murid belum percaya kepada Tuhan waktu itu? Oh, sudah percaya kepada Tuhan. Jadi kata bertobat kurang tepat. Harusnya apa? Terjemahan literal menerjemahkan berubah. Jadi kalau engkau tidak berubah terus-menerus, ya, kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bukan masalah belum percaya atau percaya Yesus. Nah, ini kategorinya sudah percaya Yesus, tapi ketika sudah percaya Yesus, hidupnya benar berubah tidak? Ya, sudah lahir baru, lalu menjadi manusia baru, kemudian bisa hidup baru setiap hari. Nah, ini pertanyaannya, saudara. Orang Kristen percaya Yesus, percaya. Harusnya sudah hidup baru. Harusnya sudah menjadi manusia baru. Harusnya bisa hidup dalam perubahan setiap saat, setiap waktu seperti Kristus. Nah, harusnya kan seperti itu, saudara. Nah, kalau belum,
Tuhan tadi mengatakan kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tidak boleh, tidak mungkin mengaku percaya Yesus tapi tetap manusia lama. Harusnya tidak ada, saudara. Tapi kenyataannya kan ada ya. Jadi yang kedua, kita harus mengingat semakin hari semakin baik, ya, semakin hidup kita, sifat kita, karakter kita diubah, dibentuk seperti Kristus. Itu kan tujuannya. Kita kan adalah anak-anak Allah. Jadi pasti harus serupa dengan Allah, serupa dengan Bapa kita, saudara. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini penting. Matius 18 ayat yang keempat tadi dikatakan, dan menjadi seperti seorang anak, lalu apa saudara? Hidup dalam perubahan, dan yang ketiga apa? Rendah hati. Ya, terjemahan lain mengatakan humble, menjadi hamba. Ya, rendah hati seperti hamba. Nah, di situ gambarannya adalah seperti Kristus. Ya, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Di situ dikatakan apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, dan taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Lihat, saudara, dari posisi tinggi Allah, ya, terus apa? Turun serendah-rendahnya menjadi manusia. Dari Allah menjadi manusia itu sudah rendah, dari surga turun ke bumi itu sudah rendah sekali. Surga itu suci, bumi itu penuh dengan dosa, gitu ya. Bahkan dikatakan bukan hanya sebagai manusia, tapi sebagai hamba. Nah, Matius 13 dia pernah praktekkan membasuh kaki para muridnya di tengah para murid sedang makan. Karena dia memberi contoh pada murid-muridnya. Dan memang pekerjaan hamba adalah salah satunya membasuh kaki setiap tamu yang akan masuk ke dalam rumah, belum dipersilakan masuk, dicuci dulu kakinya di luar. Bahkan dikatakan apa? Matinya mengerikan. Matinya yang sebenarnya tidak pantas bagi Yesus. Karena hukuman salib itu adalah hukuman para penjahat besar. Ya, perampok, pembunuh, saudara-saudara. Tapi itu sudah dilakukan oleh Yesus. Jemaat Filipi banyak yang sombong. Makanya Paulus menegur dan memberi teladan. Inilah Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan, melepaskan supaya dia bisa mati, saudara-saudara. Kalau saudara punya sesuatu dan itu milikmu, pasti kau pertahankan, ya, pasti kau pertahankan. Bahkan mungkin nyawa sekalipun karena itu miliknya. Tapi Alkitab mengatakan Yesus tidak mempertahankan itu sebagai miliknya. Nah, saudara-saudara, kerendahan hati Kristus seperti apa? Ya, pribadi yang maha kuasa mau menjadi lemah, ya. Matius 2 ayat 13 sampai 16 dikatakan menjadi bayi, ya, menjadi anak, lemah kan? Saudara, makanya saya heran ada orang tua ya bunuh bayi. Nggak usah dibunuh, bisa mati sendiri kok. Nggak usah dikasih makan, dibiarkan aja, kan mati, saudara. Tapi itu dibunuh, ya sudah. Memang bayi lemah, ya, anak kecil sangat lemah. Lalu bergantung pada orang tuanya, itu seorang anak, dan Herodes melakukan pembunuhan anak-anak. Kalau Tuhan tidak melindungi, saudara, memerintahkan untuk tinggalkan, ya, Yerusalem dan harus pergi ke Mesir. Ya, itu Yusuf diberi mimpi membawa anak itu, nanti Herodes akan membunuhnya. Jadi kita bisa melihat kerendahan hati Kristus seperti apa. Pribadi yang maha kuasa memiliki segalanya, mau menjadi lemah. Bisa, saudara? Kalau saudara nonton YouTube itu kan ada orang-orang kaya yang pura-pura miskin, benar ya, saudara? Pura-pura gembel, ya, pura-pura pakai baju compang-camping dan lain sebagainya. Kemudian yang lagi menguji, ya, orang-orang itu. Saya ingat, saudara, orang kaya lalu pura-pura miskin, pakai baju apa adanya, kemudian menemui Gojek kalau tidak salah, minta uang 5.000. Ya, Mas, saya bisa minta duit 5.000. Gojeknya itu tidak banyak ngomong, langsung diberikan. Ya, dia berkata untuk bayar parkir katanya. Ya, dipikir sama-sama naik sepeda motor ya, saudara. Tapi apa yang terjadi? Ketika diberikan uang 5.000 itu, ya, bapak ini nggak tega, saudara. Akhirnya dia kembali. Wah, kembali bukan 5.000 ditambahi sama dia. Nggak tahu berapa puluh ribu lagi ditambahi. Loh, nggak usah Pak, saya rela kok, kata
Gojeknya itu ya, saudara-saudara ya. Nah, jadi kita bisa lihat seperti itu ya. Nggak tahu apakah untuk channel YouTube-nya ya apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, saudara, orang kaya raya mau jadi gembel, pura-pura gembel gitu ya, untuk menguji orang-orang itu loh. Ada hati penuh belas kasihan apa tidak, saudara? Ada yang ada juga yang tidak. Jadi kerendahan hati Kristus yang akhirnya nanti ditinggikan kalau memiliki sifat apa? Di situ Maha Kuasa dia tanggalkan menjadi lemah. Lalu yang kedua, pribadi yang kaya mau menjadi miskin, betul ya? Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin diperkaya. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Dengan kata lain, kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kaya dalam apa? Ini bukan kaya materi ya, saudara. Tapi 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 dikatakan supaya kita kaya iman, kaya perkataan, kaya pengetahuan, kaya kesungguhan untuk membantu, kaya dalam kasih. Seperti jemaat Makedonia yang dikatakan oleh Paulus. Dalam situasi yang sulit, saudara, mereka bergandeng tangan, menyumbang, menolong, ya, menopang yang kekurangan itu. Gereja Perjanjian Baru tujuannya apa? Supaya ada keseimbangan. Yang berkelebihan mencukupkan yang berkekurangan, yang berkekurangan dicukupkan oleh yang berkelebihan. Nah, itulah orang Kristen, saudara. Dan kalau kita merenungkan kondisi kita seperti itu, kita bisa meneladani apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu yang ketiga, pribadi yang mulia mau menjadi hina. Hinanya seperti hamba. Pertama, rupa Allah, tidak menganggap setara, mengosongkan diri, lalu menjadi hamba, mengambil rupa hamba sama dengan manusia, merendahkan diri, taat sampai mati di atas kayu salib. Dengan kata lain, dari tempat yang tertinggi dia turun ya, saudara. Itu ayatnya, turun serendah-rendahnya, mati di atas kayu salib, kematian sangat hina di sana. Dan apa yang dikatakan ayat berikutnya? Karena dia sudah merendahkan diri serendah-rendahnya, akhirnya dia dibawa naik. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan dia ditinggikan, dikaruniakan nama di atas segala nama, kemudian semua lutut bertekuk lutut ya, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saudara, itulah kerendahan hati yang ditinggikan oleh Tuhan. Nah, masih ingat ya, Bapak Presiden kita pernah berkata seperti ini waktu dia awal menjabat itu. Dia mengatakan apa? Dari gambarnya itu saudara lihat, makan ya nasi campur dengan kerupuk ya itu ya, di warteg itu ya, saudara. Ya, dia berkata tidak semua kalangan elit bisa terima punya presiden seperti saya. Nah, ini awal-awal menjabat. Saya itu kan bukan siapa-siapa, bukan anak konglomerat, bukan orang kaya, dan tidak datang dari keluarga terpandang. Penghinaan itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang yang merasa lebih tinggi kepada mereka yang dianggapnya rendahan. Saya ya mungkin saja rendahan. Tapi jadi presiden kan memang untuk bekerja pada negara, bukan menjadi penguasa segala-galanya. Kunci menghadapi kebencian dan penghinaan adalah, lihat saudara, rendahkanlah hati serendah-rendahnya. Fokuskan perhatian kita untuk semakin banyak bekerja. Penghinaan apabila kita hadapi dengan rasa sombong sedikit saja bisa membuat kita sakit. Jangan dilawan, biarkan saja. Oh, bagus ya. Bapak Presiden kita bisa memahami konsep kerendahan hati yang dikatakan serendah-rendahnya dan pada saatnya ditinggikan. Jadi saudara, Bapak Presiden kita seperti itu, maka kita rakyatnya juga bisa meneladaninya. Jadi kesimpulannya, kerendahan hati yang ditinggikan oleh Tuhan adalah ketika saya dan saudara menjadi seperti anak kecil. Lalu kita terus-menerus hidup dalam perubahan, semakin hari semakin seperti Kristus, dan yang terakhir tetap rendah hati seperti Kristus, mau melayani seperti hamba. Saya tidak tahu saudara sekarang ya sedang menjadi apa. Tapi ingatlah, semakin kita memiliki kedudukan, semakin kita memiliki jabatan, dipercaya Tuhan, lebih tinggi lagi karir kita, naik terus, jangan lupa kita adalah tetap hamba melayani banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau menolong setiap anak-anak-Mu
pada sore hari ini yang sudah hadir bersama-sama beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kerendahan hati seperti Kristus, Tuhan ada dalam hidup kami, di dalam seluruh aspek hidup kami. Entah kami sebagai pelajar, mahasiswa, entah kami sebagai orang-orang yang sudah bekerja. Kiranya hidup kami, Tuhan, meneladani Kristus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati, biarlah firman Tuhan dimampukan untuk dikerjakan oleh anak-anakmu, dilakukan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.